Nadiem Anwar Makarim, pria kelahiran Singapura 4 Juli 1984, mengenyam pendidikan di Universitas Brown dan Universitas Harvard. Kini, Nadiem Makarim menjadi menteri termuda di Indonesia. Sebelum dilantik menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim menjabat sebagai CEO startup besar yaitu perusahaan Gojek. Muda, milenial, serta kreatif dalam berinovasi membuat kami memilih beliau sebagai role model yang mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak. Sebagai Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim mencanangkan kebijakan Merdeka Belajar yang salah satunya pada awalnya adalah rencana menghapus ujian nasional. Namun kemudian ia mengklarifikasi istilah menghapus ujian nasional yang ramai di pemberitaan. Ia mengatakan tidak menghapus ujian nasional tetapi hanya menggantinya dengan sistem baru. Sistem baru ini dinamai Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter dan terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa atau literasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika atau numerasi, dan penguatan pendidikan karakter. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim melakukan kunjungannya ke Tarakan, Kalimantan Utara, di mana agenda tersebut adalah melakukan dialog dengan guru-guru terkait dengan program guru penggerak. Beliau menyampaikan komitmen Mendikbudristek bahwa sesuai arahan Presiden Republik Indonesia harus benar-benar memfokuskan kepada pembangunan. Hal tersebut menunjukkan nilai akuntabel di mana Nadiem Makarim melaksanakan tugasnya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang bertanggung jawab dan berintegritas tinggi. Nadiem Makarim adalah sosok yang kompeten. Hal ini dibuktikan dari kesuksesan Nadiem dalam dunia bisnis dan teknologi, juga kemampuannya dalam memimpin beberapa perusahaan sebelumnya, sehingga membuat dia dipercaya Presiden Jokowi untuk mengembangkan sistem pendidikan di Indonesia. Dalam menjalankan tugas sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek, beliau tentu tidak terlepas dengan mengimplementasikan nilai-nilai dasar PNS, diantaranya harmonis. Kebijakan Merdeka Belajar merupakan salah satu kepedulian beliau dalam dunia pendidikan di awal masa pandemi. Kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung selama masa pandemi meskipun dengan pembelajaran jarak jauh atau pembatasan jumlah siswa, tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Bentuk aktualisasi loyal yang telah nyata dilakukan oleh Bapak Nadiem Makarim adalah beliau bersedia menjadi Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia periode 2019-2024 yang diperkenalkan di hadapan publik oleh Presiden Jokowi pada tanggal 23 Oktober 2019. Meskipun di awal masa kerjanya beliau dihadapkan oleh permasalahan yang pelik, yaitu pandemi COVID-19, beliau tetap setia bekerja sepenuh hati untuk keberlangsungan pendidikan di Indonesia. Dalam melewati pandemi COVID-19, beliau menyampaikan bahwa komunitas Merdeka Belajar berperan besar dalam transformasi sistem pendidikan. Keterlibatan semua pihak mendorong Merdeka Belajar ini agar anak menjadi pelajar Pancasila yang berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Dari pernyataan tersebut mencerminkan bahwa beliau memenuhi nilai dasar PNS yaitu adaptif, yang terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Kolaboratif. Di samping memajukan dunia pendidikan, Nadiem juga bertekad untuk memajukan kebudayaan di Indonesia. Hal tersebut terbukti dari hasil kolaborasi bersama Menteri Keuangan dalam meluncurkan dana abadi kebudayaan yang dinamakan dengan Dana Indonesiana. Dana ini difungsikan guna memulihkan kebudayaan yang terdampak pandemi dan juga pendanaan fasilitas kebudayaan.